warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janatun Naimah SSI MSI, dosen tetap program studi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang mana sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah biokimia. Mata kuliah biokimia ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan jumlah bobot SKS yakni 2 SKS yang terdistribusi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Mata kuliah ini membahas terkait beberapa materi seperti halnya biomolekul dalam tubuh beserta dengan metabolismenya, biosintesis protein, asam nukleat, enzim, dan dasar imunologi. Tidak hanya itu, pada mata kuliah ini juga diajarkan terkait vitamin, mineral, radikal bebas, dan antioksidan. Untuk kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini, pada mulai tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Gresik telah menerapkan rencana pembelajaran semester yang berfokus pada hasil akhir atau outcome base, yang mana dengan metode ini dapat diharapkan hasil atau output dari peserta didik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 2 CPL, yaitu CPL 1.2 dan CPL 1.3. Untuk pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama yakni mampu menguasai konsep dasar biomolekul dalam tubuh manusia beserta dengan metabolismenya. CPMK kedua mampu menganalisis enzim, asam nukleat, dan biosintesis protein. CPMK ketiga mampu mengonsepkan radikal bebas, antioksidan, serta imunologi dasar. Dan CPMK yang keempat mampu menganalisis vitamin dan mineral. Dari 4 CPMK ini akan diturunkan menjadi 6 sub CPMK sebagai berikut. Dalam melakukan proses pembelajaran, saya menggunakan 3 komponen. Yang pertama yaitu delivery, kemudian interaction, dan assessment atau yang biasanya disebut DIA. Untuk komponen delivery, pada mata kuliah ini telah dilengkapi oleh berbagai perangkat pembelajaran seperti halnya RPS, modul praktikum, kontrak perkuliahan, materi pembelajaran, serta referensi pendukung. Adapun salah satu referensi yang digunakan merupakan hasil penelitian yang telah saya lakukan, yang mana telah terintegrasi pada beberapa materi ajar. Perangkat pembelajaran tersebut dapat diunduh oleh mahasiswa melalui LMS UMG yakni sepada.umg.ac.id. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif atau problem based learning atau yang biasanya disebut sebagai PBL. Yang mana dengan sistem ini mahasiswa akan belajar melalui pengembangan keterampilan berpikir secara kritis, melakukan pemecahan masalah, dan melakukan kolaborasi. Metode pembelajaran yang digunakan dapat berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, discovery learning, presentasi, dan kolaboratif. Dalam penjelasan materi, saya mencoba menghubungkan dengan fenomena yang aktual yang memberikan analogi sehingga mahasiswa mudah memahami dan mencerna materi yang saya sampaikan. Adapun komponen yang kedua yakni interaksi. Interaksi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini bersifat 2 arah, yakni antara saya dengan mahasiswa. Artinya, dalam proses pembelajaran dilakukan tanya jawab, diskusi, kolaborasi yang digunakan untuk mengembangkan keilmuan bagi mahasiswa atau brain. Kemudian di dalam penyampaian materi, saya juga menambahkan aplikasi dalam kehidupan, nilai moral dan agama untuk membentuk behavior serta motivasi mahasiswa untuk berani mencoba hal yang baru. Adapun beberapa konsultasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa juga diwadahi melalui WhatsApp secara langsung kepada saya, atau teman-teman mahasiswa bisa langsung bertemu. Komponen ketiga yakni asesmen atau penilaian. Penilaian mata kuliah ini telah direncanakan pada awal perkuliahan, yakni secara formatif dan sumatif.
Adapun teknik penilaian berupa tes dan non-tes yang meliputi kuis, tes tulis, tes lisan, penilaian sikap, serta penilaian keterampilan. Hasil penilaian ini akan diupload di lms.sepada.umg.ac.id supaya mahasiswa bisa mengetahui atau yang ingin melakukan perbaikan dengan batasan nilai di bawah B. Hasil penilaian akhir akan diupload di sistem UMG yakni siakat.umg.ac.id. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku referensi, artikel jurnal bereputasi, termasuk artikel hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sebelumnya telah saya lakukan. Hal tersebut agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan atau keterbaharuan ilmu teknologi yang saat ini semakin berkembang. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah biokimia dengan materi pada pertemuan yang ke-6 yakni materi enzim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangat sekali, padahal sudah menjelang siang. Masih semangat atau belum? Masih. Sudah makan siang? Belum. Oh, belum. Nanti setelah perkuliahan kalian makan siang ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mulai perkuliahan, yakni mata kuliah apa, masih ingat? Mata kuliah apa? Biokimia. Ya, mata kuliah biokimia. Sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini materi yang akan kita pelajari bersama adalah materi enzim. Tetapi sebelum kita masuk ke materi enzim, mungkin seperti biasanya kita akan melakukan review pembelajaran dari materi sebelumnya. Kalau sekarang pertemuan ke-6, berarti pertemuan sebelumnya keberapa? 5. Materinya tentang apa? Tentang lipida beserta dengan metabolismenya. Coba sih saya ingin tahu, apakah kalian sudah menguap atau masih ingat dengan materi lipida? Mungkin langsung bisa mengangkat tangannya ya. Coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan lipida? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Revina. Untuk definisi dari lipida itu gabungan dari asam lemak yang bersifat tidak larut air. Benar sekali. Berarti Mbak Revina masih ingat ya, teman-teman ya. Oke. Jadi beberapa gabungan dari asam lemak itu kita sebut sebagai senyawa lipida. Artinya lipida ini sebagai senyawa makromolekul atau mikro. Makromolekul. Oke, baik, kalau begitu kita langsung akan masuk ke pembelajaran materi berikutnya, yaitu terkait enzim. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada yang tahu atau apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata enzim. Coba, siapa yang mau menjawab? Enzim adalah? Enzim merupakan senyawa sebagai katalis. Enzim merupakan senyawa sebagai katalis. Benar nggak teman-teman kira-kira? Jadi enzim ini termasuk dalam capaian materi pembelajaran sub CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa teman-teman sekalian harus mampu mengidentifikasi enzim, asam nukleat, serta melaporkan aplikasinya beserta dengan faktor-faktor yang berpengaruh secara mandiri atau berkelompok serta bertanggung jawab. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman akses. Ini adalah referensi utama yang biasanya saya gunakan sebagai pembelajaran. Bisa meliputi buku referensi sama beberapa penelitian atau hasil penelitian yang sudah terpublish. Oke, ini adalah definisi enzim. Jadi seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, yang dimaksud dengan enzim itu adalah suatu senyawa yang sifatnya adalah untuk mengkatalis. Tetapi enzim ini tidak akan mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Jadi dia fungsinya hanya mempercepat, tapi tidak ikut campur dalam proses kesetimbangan reaksi gitu. Nah, enzim ini teman-teman, cara kerjanya bagaimana Bu?
kok bisa enzim ini mempercepat reaksi? Cara kerjanya adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau teman-teman lihat di kurva ini, ketika kita membuat reaktan, substrat ini adalah sebagai reaktan. Kemudian ketika membentuk produk, kalau yang garis lurus itu adalah yang tanpa menggunakan enzim. Jadi kalian membayangkan ya, di sini ada kurva, terdapat 2 garis. Yang pertama garis lurus, yang kedua adalah garis putus-putus. Kalau yang garis lurus, ibarat kita mau ke bukit kedua. Kemudian kita naik melalui bukit, melewati garis yang lurus ini, ya. Kemudian ada jalur fast track, artinya ada jalur apa ya namanya? Jalur cepatnya. Karena enzim ini akan menurunkan energi aktivasi sehingga dia lebih cepat membentuk produk. Jadi kalau kalian bayangkan energi aktivasi ini yang garis merah teman-teman. Jadi antara lembah yang tanpa enzim yang jalur utama, kemudian yang menggunakan enzim yang jalur cepat, itu kan energinya delta G-nya ini kan berbeda ya. Lebih besar delta G yang tanpa enzim. Makanya karena dia diturunkan energinya sehingga cepat pembentukan produk. Ibarat nih, kalau kalian naik lift, kalian berada di lantai 1, ingin naik ke hall sang pencerah lantai 8. Kalau kalian naik tangga dengan kalian naik lift, lebih cepat naik apa? Lebih cepat naik lift. Lift diibaratkan sebagai enzim. Jadi ketika kalian naik tangga banyak ngos-ngosnya, kalian butuh waktu 10 menit untuk mencapai lantai 8. Tetapi ketika naik lift menggunakan enzim itu, kalian tidak perlu mengeluarkan energi terlalu besar, ya kan? Kalian nggak perlu ngos-ngosan dan waktu tempuhnya tidak sampai 10 menit. Benar ya? Bisa masuk teman-teman? Bisa ya? Bisa. Nah, ini adalah beberapa sifat dari enzim. Yang pertama yaitu enzim sebagai katalisator. Artinya dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak akan berpengaruh terhadap kesetimbangannya. Yang kedua adalah enzim sebagai protein. Artinya gini, semua enzim itu merupakan protein. Akan tetapi tidak semua protein kita katakan sebagai enzim. Itu yang harus perlu teman-teman ingat. Karena kebanyakan itu mengatakan bahwa semua protein itu enzim, padahal tidak. Kalau kita berbicara enzim, berarti enzim itu protein. Tetapi kalau kita berbicara protein, belum tentu dia adalah enzim. Oke. Kemudian enzim sifatnya khusus. Artinya enzim itu hanya spesifik atau dia hanya bisa bekerja kalau substratnya itu tertentu sesuai dengan dirinya. Jadi contoh kalau kita berbicara enzim silanase. Enzim silanase itu dia hanya mau bekerja jikalau substrat itu reaktan ya teman-teman ya. Jikalau substratnya itu adalah silan. Contoh lagi enzim urease. Urease hanya bekerja kalau substrat yang digunakan adalah urea. Jadi kalau urease disuruh kerja dengan substrat silan, maka dia tidak akan bekerja, tidak akan mau. Itu yang dimaksud sifatnya adalah khusus atau spesifik. Yang terakhir, enzim ini bekerja secara bolak-balik. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Enzim bekerja secara bolak-balik. Artinya, iya Mbak? Ya. Enzim bisa digunakan kembali atau secara berulang-ulang. Iya, jadi benar ya. Jadi artinya kalau enzim sifatnya bekerja bolak-balik, dia bisa digunakan secara berulang. Maksudnya, ketika enzim sudah membantu reaktan untuk membentuk produk, maka si enzim ini bisa melepaskan diri dari produk. Karena kan enzim menyatu dengan produk nih awalnya. Jadi enzim akan melepaskan diri dari produk sehingga si enzim ini bisa kembali untuk membantu substrat atau reaktan yang berikutnya. Itu yang dimaksud dengan enzim bekerja secara bolak-balik.
Ini adalah struktur enzim teman-teman, yang mana kalau kita berbicara enzim itu susunannya ada protein, ada kofaktor. Artinya apa sih kofaktor? Jadi kofaktor itu adalah senyawa yang memang sengaja ditambahkan ke enzim. Supaya apa, Bu? Supaya bisa mempercepat lagi jalannya reaksi. Jadi contoh nih ya, enzim itu kan udah cepet. Ketika kalian menggunakan enzim, jarak untuk atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk produk 3 jam. Kalian tambahkan nih kofaktor atau sifatnya sebagai pemercepat reaksi. Pembentukan produknya lebih cepat, bisa 2 jaman. Jadi nggak sampai 3 jam, yang harusnya lebih cepat, yang harusnya sudah cepat karena ditambah enzim, dia lebih cepat lagi. Enak kan ya jadi kofaktor ya, mempercepat soalnya. Oke, jadi kalau kita berbicara kofaktor ada 2 seperti yang ada di slide, ada molekul organik, ada molekul anorganik. Kalau molekul organik dijadikan sebagai kofaktor, kita sebutnya sebagai koenzim. Tetapi kalau molekul anorganik dia adalah golongan ion logam. Contoh seperti Cu, Fe, Zn, dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman, kalau kita berbicara sebagai kofaktor, bukan berarti semua ion logam, Bu, yang tadi termasuk kofaktor, itu dia akan mempercepat lagi. Tidak, terkadang ada ion logam yang malah menurunkan. Kenapa kok bisa? Karena konsentrasinya. Jadi kalau kita berbicara ion logam, kita harus tahu berapa konsentrasi dari ion logam yang kita berikan. Karena kalau semakin tinggi konsentrasi atau terlalu rendah, dia tidak akan mempercepat lagi jalannya reaksi. Malah dia akan menurunkan. Tetapi penurunannya bukan berarti melebihi dari aktivitas awal sebelum ditambahkan kofaktor. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Berikut adalah beberapa contoh molekul anorganik atau ion logam yang biasanya digunakan sebagai kofaktor. Mungkin nanti teman-teman bisa telaah atau mencari sendiri. Kira-kira dia bisa bergabungnya dengan enzim apa sih, Bu? Contoh nih, Cu2+. Dia bisa dijadikan sebagai kofaktor untuk sitokrom oksidase. Kemudian yang molekul anorganik yang sebagai koenzim, ini adalah beberapa contohnya, mulai dari bioktin sampai dengan tiamin pirofosfat. Nah, ini adalah mekanisme kerja enzim. Jadi kalau kita berbicara mekanisme kerja enzim, itu sangat mudah untuk dipahami. Jadi kalian ibaratkan biru ini adalah enzim. Kalau kita berbicara enzim, itu ada satu sisi atau satu ruang, satu tempat yang kita sebut sebagai sisi aktif atau active site. Makanya ketika disimulasikan dia ada lubangnya kan ya. Lah artinya lubangnya itu sebagai sisi aktif. Apa sih, Bu, sisi aktif itu? Sisi aktif adalah tempat menempelnya substrat. Jadi bagian enzim yang digunakan untuk mengikat si substrat. Apakah enzim itu setiap enzim punya satu sisi aktif? Tidak. Setiap enzim mempunyai beberapa sisi aktif, tidak hanya satu sisi aktif. Jadi kemungkinan substratnya itu nempelnya di sisi aktif bagian mana? Apakah ke satu, kedua, ketiga, tergantung. Ya, bisa sisi aktif ke satu, kedua, atau sisi aktif yang lainnya. Ya. Jadi konsepnya teman-teman, ketika enzim ini sudah ada sisi aktifnya, kemudian ada substrat, maka substratnya akan nempel di sisi aktif enzim. Nah, ketika nempel, maka akan membentuk suatu senyawa, yaitu enzim substrat, senyawa kompleks kita sebutnya. Jadi ketika enzim bersatu dengan substrat, maka kita sebutnya sebagai senyawa kompleks enzim substrat. Nah, kalau sudah terbentuk nih kompleks, maka dia akan membentuk produk. Dah ya, membentuk produk ini kan enzim masih ada di sini. Nah, nanti ketika produknya sudah terbentuk, enzim lepas. Dia akan terpisah dari si produk. Produknya kebentuk, enzim bisa
melakukan reaksi kembali dengan substrat lainnya. Dengan catatan substratnya sama. Nggak boleh substrat lain jenis, tetapi substrat baru, tapi jenisnya adalah sama. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mekanisme kerja, Bu, ada berapa jenis mekanisme kerja? Ada 2. Yang pertama adalah mekanisme lock and key. Coba, saya ingin tahu kalau kalian lihat gambar ini, mekanisme lock and key, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Iya, Mbak Arum. Mungkin maksud dari lock and key ini kayak kunci dan gembok, Bu. Jadi dia itu bisa sesuai antara, kalau cocok antara kunci dan gemboknya gitu loh, Bu. Kalau dilihat dari gambarnya. Kalau kita benar nggak teman-teman kira-kira? Benar ya? Ya. Jadi kalau kita berbicara kunci dan gembok, kalian pernah lihat gembok kan ya? Pastilah, pasti. Gembok itu kan ada lubangnya untuk masukin kunci, ya kan? Benar kata Mbak Arum. Jadi kalau kuncinya kita masukkan ke lubangnya si gembok, kalau dia cocok, maka dia akan masuk. Tapi kalau dia nggak cocok, dia nggak akan masuk. Begitu juga dengan enzim. Jadi yang diibaratkan sebagai gembok itu adalah sisi aktif enzimnya. Yang dijadikan sebagai substrat itu adalah kuncinya, key-nya. Jadi ketika bentuk sisi aktif ini sama atau menyerupai dengan bentuk kuncinya atau bentuk substrat, maka dia akan bisa menyatu, membentuk kompleks enzim substrat, akhirnya menghasilkan produk. Itu lock and key. Kemudian ada mekanisme kedua. Mekanisme kedua adalah mekanisme induced fit. Kira-kira kalau mekanisme induced fit apa, teman-teman? Kebalikan dari lock and key. Kebalikan dari lock and key ini adalah mekanisme induced fit. Artinya bentuk dari sisi aktif enzim dengan bentuk substratnya ini nggak cocok, tidak sesuai. Loh, gimana Bu kalau nggak sesuai? Apakah dia akan jadi berikatan atau tidak? Dia tetap berikatan dengan catatan sisi aktif enzim substratnya, bentuk substratnya ini dia akan menyesuaikan diri. Jadi contoh kalau di sini kan saya buatnya 2 lubang substrat ya, kemudian 2 lubang sisi aktif, kemudian substratnya yang hijau, yang warna hijau. Nah, kan itu bentuknya sudah terlihat tidak sama. Ketika substrat mau masuk atau menempel di sisi aktif enzim, maka dengan sendirinya sisi aktif akan melakukan penyesuaian bentuk sesuai dengan bentuknya si substrat. Jadi kalau simulasinya ini kan segitiga ya. Jadi karena bentuk substrat ini segitiga, ketika dia mau nempel di sisi aktif enzim langsung akan membentuk segitiga. Karena dia akan menyesuaikan sesuai bentuk substrat. Itu adalah mekanisme yang kedua, yaitu induced fit. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah contohnya teman-teman. Jadi lisozim ini adalah salah satu jenis enzim yang mekanismenya menggunakan mekanisme induced fit. Kalau teman-teman bisa lihat, kuning ini adalah lisozim ya, warna kuning ya. Aktif site-nya itu yang setengah lingkaran, yang lubang. Itu adalah aktif site-nya. Kemudian substratnya adalah polisakarida. Bentuk substratnya kan kotak ya, ini hanya simulasi ibarat ya. Bentuk substratnya kan kotak. Kemudian ketika dia akan berikatan ke sisi aktif, maka sisi aktifnya langsung akan menyesuaikan diri sehingga substratnya bisa masuk. Ini yang dimaksud dengan induced fit. Sangat berbeda dengan metode lock and key. Jadi nggak semua enzim pakai metode lock and key, nggak semua pakai induced fit. Kemudian ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatis. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan substrat, kemudian ada derajat keasaman, ada temperatur, dan ada inhibitor. Kira-kira nih, faktor-faktor ini itu sangat mempengaruhi atau enggak Bu? Tidak berpengaruh jauh? Kira-kira bagaimana?
sangat mempengaruhi. Akan tetapi faktor-faktor ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, Bu, berarti kalau dijelaskan pada pertemuan berikutnya kita selesai hari ini? Enggak, belum dong ya. Jadi saya ingin membuat atau saya ingin teman-teman menyelesaikan tugas yang mau saya buat terkait enzim, bukan terkait lipida, beda ya materinya ya. Bu, apakah faktor-faktor? Oh tidak, tetapi terkait enzim di bidang farmasi. Mungkin bisa membentuk kelompok dulu teman-teman. Oke teman-teman, ada 3 kelompok ya sekarang ya. Jadi saya minta nih masing-masing kelompok, karena kita masih ada beberapa waktu, saya minta boleh masing-masing kelompok coba cari satu artikel yang menunjukkan atau temanya terkait aplikasi enzim di bidang farmasi. Oke, teman-teman, 5 menit sudah berakhir. Berarti saya ingin mencoba sampling aja ya mungkin ya. Jadi cukup satu artikel aja. Nanti langsung dipaparkan artikelnya, kemudian dijelaskan mana yang termasuk enzim. Kemudian dia substratnya apa sih kalau di bidang farmasi ini, untuk apa sih? Kemudian dijelaskan bagaimana mekanismenya ya. Oke, mungkin cup Mbak Arum, mungkin kelompok pertama. Kalau dari artikel yang saya temukan sama kelompok itu menjelaskan seperti ini Bu. Dalam produksi obat, enzim digunakan untuk meningkatkan proses sintesis kimia Bu. Jadi untuk mempercepat produksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan biokompatibel. Iya. Berarti nanti ngefeknya ke lingkungannya ya Mbak ya. Dia dampaknya bukan dampak negatif yang dihasilkan, betul, Bu, tetapi positif. Nah, di situ coba ditelaah lagi bagaimana reaksi enzimatis yang terjadi sehingga dia bisa ramah lingkungan, kemudian sifatnya adalah kompatibel. Itu dijelaskan minggu depan ya Mbak Arum ya. Baik Bu, bersama contohnya mungkin Bu Ima. Bersama contohnya juga ya. Baik, Bu, Begitu juga dengan 2 kelompok lainnya, mungkin bisa dipaparkan seperti contoh dari kelompok 1 tadi, tetapi antar kelompok tidak boleh sama artikelnya, harus berbeda. Oke teman-teman. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan Mbak Naila. Apakah setiap enzim itu mempunyai batas temperatur dan pH yang sama? Oh, setiap enzim apakah mempunyai batas temperatur dan pH yang sama? Iya. Tetapi itu kan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Nggak apa-apa Mbak Naila, saya jawab sedikit supaya teman-teman tidak penasaran. Jadi temperatur pH setiap enzim itu punya range. Kalau melebihi dia bisa menjadi rusak, tapi kalau kurang dia kerjanya tidak optimal. Itu yang menjadi faktor yang berpengaruh, salah 2 faktor yang berpengaruh terhadap reaksi enzimatis. Secara detailnya akan saya jelaskan minggu depan. Gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri mungkin bisa kita simpulkan kalau yang dinamakan dengan reaksi enzimatis itu adalah proses pemercepat reaksi untuk membentuk suatu produk. Ada 2 metode mekanisme yang digunakan, log-NK dan Indosat-Fit. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.